Demo soal hak angket, hak interpelasi, dan pemakzulan presiden ternyata gertak sambal belaka. Yang namanya sambal itu memang pedas di mulut, tapi begitu minum air, ya hilang pedasnya. Situasi ini tidak perlu membuat kita sebagai pendukung Presiden Jokowi atau para pendukung Paslon 02 menjadi besar kepala atau jumawa. Justru situasi stabil, aman, dan terkendali inilah yang sama-sama kita kehendaki. Semua seruan yang beberapa waktu ini memanaskan medsos dan membuat sebagian warga masyarakat khawatir kini telah mereda dan semoga semakin mengendap setelah munculnya beberapa pernyataan tokoh dan politikus yang lumayan menurunkan tensi sosial politik kita. Ketua PDIP Puan Maharani dalam pidatonya di sidang paripurna menyampaikan ungkapan bahwa di dalam pemilu dan pilpres semua pihak harus siap menang dan siap kalah. Ini mengindikasikan sikap objektif walaupun tidak perlu kita asumsikan sebagai sikap legowo karena kekalahan capresnya. Itu nanti menyusul lah. Lalu tokoh kontroversial pendiri Partai Umat, Amin Rais, juga menyampaikan wacana untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju pimpinan Prabowo Subianto setelah sebelumnya PPP dan Nasdem mengindikasikan hal yang sama. Meskipun tidak eksplisit atau terang-terangan, namun tanda-tanda rekonsiliasi dan keikhlasan menerima hasil pemilu dan pilpres mulai terasa. Dan tentu saja itu membuat agresi-agresi untuk menekan DPR dan pemerintah menjadi anti klimaks. Para penggiat medsos yang beberapa hari lalu ramai membakar timeline juga tampak semakin surut dan bahkan mulai mengganti tema dengan materi-materi lepas dari isu politik seperti ngeles atau buang badan. Sekali lagi, inilah yang sama-sama kita inginkan. Setiap dari kita bisa menghadapi segala hasil pemilu dan pilpres dengan kepala dingin dan rasional. Dan ini pula lah yang telah diperhitungkan Presiden Jokowi dalam strateginya yang brilian itu. Panas tak selamanya terik dan hujan tak selamanya turun. Ada masanya cuaca akan sejuk dan ada masanya badai akan reda. Ini tidak lepas dari ketenangan pemerintah mengcounter situasi yang ada di masyarakat. Pemerintah tidak terpancing untuk memberikan reaksi yang berlebihan, tidak overthinking, dan jeli membaca tiap-tiap perubahan. Kelihatannya gampang, tapi jika pimpinan negara ini grogi atau baperan, maka api yang tadinya tidak seberapa bisa menyebabkan kebakaran besar. Patut diakui, Presiden Jokowi cukup piawai menjinakkan situasi. Tanpa banyak bicara, setiap persoalan dan isu telah di-counter oleh masing-masing pihak dengan sendirinya. Seperti isu penggelembungan suara PSI yang sempat ramai digembar-gemborkan, cukup didinginkan dengan komentar salah satu politisi PDIP yang menyebut, wacana curang seperti itu tidak mungkin ada di kepala politisi muda dan partai sekecil PSI. Masuk akal? Karena partai kecil seperti PSI sangat konyol bila memulai debutnya untuk berjuang masuk ke Senayan dengan cara curang. Meski masih ada seruan-seruan yang mengajak masyarakat untuk turun ke jalan, tapi seperti yang sama-sama kita lihat, tak ada gejolak atau kegaduhan yang signifikan atau mengusik ketenangan. Memang sungguh ideal pemerintah melaksanakan pilpres kali ini. Situasi pasca pemilu yang panas dengan segala kegaduhan akan kembali sejuk oleh masuknya bulan Ramadan. Kalau masih ada yang pecicilan, itu sungguh sangat keterlaluan dan malah bisa jadi bahan cibiran. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci di mana umat Islam akan menjalankan ibadah puasa untuk kembali menjadi fitri. Maka mari kita semua bersiap untuk sama-sama mengamini dengan sikap tenang dan bisa sama-sama menahan diri. Yakinlah, pemerintah tetap akan mengupayakan segala kebaikan dan terciptanya situasi yang tenang di bulan penuh berkah. Maka kita hanya perlu menertibkan diri, menahan gejolak dan emosi dengan menjalankan laku dan sikap toleransi. Kita singkirkan nafsu untuk bersaing, kita buang ambisi untuk bertanding, karena kontestasi sudah usai dan tiba waktunya untuk sama-sama berdamai. Kita dukung saudara-saudara kita yang akan berpuasa, kita ciptakan suasana hikmat penuh sukacita, kita tegaskan bersama bahwa Indonesia tetap akan baik-baik saja saat ini,
dan selama-lamanya. Semoga bermanfaat.